sahabatku semua, Rasulullah SAW menganjurkan kita dalam memilih pemimpin itu ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah sidik, jujur, sesuai antara perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah ini ketika dia diberikan kepercayaan menjadi pemimpin atau pejabat publik, dia tidak gunakan untuk kepentingan pribadinya, keluarganya ataupun kelompoknya. Karena ketika dia telah diangkat menjadi pejabat publik, otomatis dia adalah sekarang milik masyarakat. Jadi dia harus memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan secara luas. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW anjurkan adalah fatanah, cerdas. Cerdas ini tidak cukup dari segi IQ saja. Betapa banyak kita lihat orang cerdas secara IQ, ya, bahkan sampai bergelar doktor, profesor. Tetapi ketika tidak dilandasi dengan kecerdasan emosional, maka semakin brutal dia dalam korupsi, ya. Semakin tinggi IQ-nya ketika tidak dilandasi dengan kecerdasan emosional, semakin dia besar korupsinya. Ini banyak kita lihat juga. Nah, maka untuk itu di samping kecerdasan IQ, ya, perlu kecerdasan emosional, ya. Mempunyai moralitas yang bagus di tengah masyarakat, ya. Memiliki empati yang bagus, ya. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan kebalikan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini penyakit namanya, penyakit hati. Kemudian yang tak kalah penting adalah, ya, kecerdasan spiritual. Ini yang paling utama. Karena tidak ada sesuatu kebaikan pun di atas dunia ini kecuali, ya, yang kebaikan mutlak maksudnya, kecuali berdasarkan yang dilandaskan kepada agama. Maka ketika seseorang dia menjadi pejabat, ya, dalam perpolitikan, kalau tidak diiringi dengan kecerdasan spiritual, maka dia akan liar, ya. Dia akan justru malah merugikan masyarakat, ya. Akan timbul kemungkaran di mana-mana. Maka orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindak tanduknya, gerak-geriknya dia sandarkan kepada Allah. Kalau seandainya dia melakukan sesuatu, ya, dia berpikir ketika dia melakukan ini apakah Allah ridho atau tidak. Ketika Allah ridho maka dia akan lakukan, ketika Allah tidak ridho maka dia tidak akan lakukan, ya. Nah, untuk itu mari kita cari pemimpin, ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut kepada manusia. Allah saja dia tidak takut, berani meninggalkan salat, apalagi kepada manusia. Yang terakhir adalah tabligh, pandai menyampaikan, berkomunikasi, sehingga, ya, ketika dia menyampaikan informasi di tengah-tengah masyarakat, masyarakat bisa menyerap pesan yang disampaikannya. Kemudian ketika juga dia pandai, ya, ketika dia datang ke masyarakat, apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang harus diutamakan, sehingga betul-betul memberikan kemaslahatan bagi umat. Maka untuk itu, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun politik. Mari kita pilih pemimpin, ya, yang sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Nah, bagaimana cara melihat dan menilainya? Nah, maka kita bisa lihat track recordnya. Sekarang ada media sosial, ya kan? Banyak kita temukan, ya, di mana-mana jejak rekam seseorang. Maka kita lihat apakah dia sebagai seorang politisi, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ASN atau pejabat yang lainnya. Maka lihat track record sebelumnya, ya. Apa yang dilakukan di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah lingkungan kerjanya. Apakah ada sifat-sifat itu dalam dirinya? Maka kalau ada sifat-sifat itu dalam dirinya, maka insya Allah orang-orang inilah yang akan kita pilih, yang kita amanahkan untuk menjadi pemimpin kita. Karena Imam Malik pernah berkata, ya, kalau seandainya hanya 2 doa, ya, yang diberikan pilihan, maka aku akan pilih doa untuk mendapatkan pemimpin yang adil, kata Imam Malik. Kalau seandainya doa untuk diriku, ini manfaatnya untuk diriku sendiri saja. Tetapi pemimpin yang adil, maka manfaatnya adalah untuk seluruh umat. Maka untuk itu, bagaimana ke depannya, jangan mau kita ditukar dengan 100.000 rupiah, ya, kenyang sehari tapi lapar selama 5 tahun. Jangan mau ditukar. Kita sekarang harus cerdas dalam berpolitik, ya. Ambil uangnya tapi pilih yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang punya jejak rekam yang bagus, agar bagaimana ke depannya ini kita bisa hidup damai, adil, dan sejahtera. Agar bagaimana, ya,
kita ini sebagai masyarakat secara umum, secara luas ini betul-betul bisa bekerja dengan baik, kemudian hidup dengan nyaman, tercukupi kebutuhan pokok kita, sandang, pangan dan papan, sehingga hidup lebih sejahtera, sehingga kita pun lebih khidmat, lebih tenang dalam beribadah. Maka untuk itu mari kita pilih bersama-sama ya pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik guys, ya, pilihan ada pada Anda ya, mari tentukan sikap kita ya. Jangan sampai orang-orang tidak baik menjadi pemimpin di negeri ini. Maka untuk itu Erdogan katakan, kalau seandainya orang-orang baik tidak ambil ikut bagian dalam politik, maka kita akan dipimpin oleh orang-orang jahat. Mudah-mudahan ya orang-orang baik ini semakin banyak terjun dalam politik ya. Jangan takut, ya. Jangan berpikiran nanti ini akan rusak, tidak ya. Ketika akidah kita kuat ya, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, insyaallah akan memberikan warna dan memberikan kebaikan dan perubahan untuk Indonesia yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.